Halo, kami mahasiswa program studi pendidikan apoteker Universitas Brawijaya. Saat ini kami sedang menjalani PKPA di Puskesmas Pujon, Kabupaten Malang. Saya Meisi. Saya Andreas. Kami akan menjelaskan mengenai penggunaan obat saat puasa melalui video berikut. Selamat menyaksikan. Menurut Kemenkes tahun 2017, obat adalah alat utama terapi yang digunakan dokter untuk mengobati pasien yang memiliki masalah kesehatan. Saat menggunakan obat dari dokter atau yang bisa dibeli sendiri, tentu kita akan menggunakannya sesuai dengan petunjuk yang tertulis di kertas etiket atau di kemasan. Beberapa orang tentu masih bingung bagaimana cara minum obat saat puasa jika dalam etiket atau kemasan diharuskan minum dengan aturan 3 kali sehari atau 4 kali sehari. Apakah tetap harus pagi, siang, dan malam, atau justru tidak diminum? Terus, bagaimana dengan puasanya? Sebelum membahas solusi dari hal tersebut, perlu diketahui dahulu bahwa tidak semua obat membatalkan puasa loh. Menurut kesepakatan ahli medis dan agama pada seminar medis religius di Maroko tahun 1997, obat-obat yang tidak diminum dan tidak dimasukkan ke dalam saluran cerna tidak membatalkan puasa. Contohnya apa sih? Yang pertama, obat yang diabsorpsi melalui kulit. Contohnya, seperti salep, krim, dan plester. Yang kedua, obat yang diselipkan di bawah lidah, seperti nitrogliserin untuk penyakit angina pectoris. Yang ketiga, obat yang disuntikan baik melalui kulit, otot, sendi, dan vena, kecuali pemberian makanan melalui intravena. Yang keempat, obat tetes mata atau telinga. Yang kelima, obat kumur, sejauh tidak tertelan. Yang keenam, pemberian gas oksigen dan anestesi. Dan yang ketujuh, obat yang digunakan melalui vagina, seperti suppositoria. Lalu, bagaimana penggunaan obat pada saat puasa? Perubahan jadwal waktu minum obat mungkin dapat mempengaruhi efek terapi obat. Karena itu, perlu kehati-hatian dalam merubah jadwal minum obat. Konsultasikan dengan dokter atau apoteker Anda. Obat yang diminum 1 kali sehari tidak ada perbedaan ketika digunakan saat puasa. Dapat digunakan saat malam hari atau pagi hari saat sahur. Obat yang digunakan 2 kali sehari disarankan untuk diminum pada saat sahur dan saat berbuka. Terus, bagaimana dengan obat yang harus diminum 3-4 kali sehari? Mengganti obat bentuk sediaan lepas lambat atau aksi panjang sehingga frekuensi pemakaian bisa dikurangi menjadi sekali atau 2 kali sehari. Atau diganti dengan obat lain yang masih memiliki efek dan mekanisme yang sama, tetapi memiliki durasi aksi yang lebih panjang dengan resep dokter ya. Contohnya untuk penyakit hipertensi. Untuk obat kaptopril bisa diminum 2-3 kali sehari. Bisa diganti dengan lisinopril yang minumnya 1 kali sehari. Jika tidak bisa diganti, maka penggunaannya adalah dari waktu buka puasa hingga sahur, yang sebaiknya dibagi dalam rentang waktu yang sama. Contoh, untuk obat yang diminum sehari 3 kali, bisa diminum saat pukul 6 sore saat buka puasa, pukul 11 menjelang tengah malam, dan pukul 4 saat sahur. Sedangkan obat yang diminum sehari 4 kali bisa diminum pada pukul 6 sore, 10 malam, 1 pagi, dan pukul 4 saat sahur. Bagaimana dengan penggunaan obat sebelum dan sesudah makan? Untuk obat yang diminum sebelum makan, jika diminta sebelum makan berarti sekitar 30 menit atau 1 jam sebelum makan sahur ataupun berbuka. Sedangkan sesudah makan, artinya kondisi lambung berisi makanan kira-kira 5-10 menit setelah makan besar. Jika ada obat yang harus diminum tengah malam sesudah makan, maka perut dapat diisi dulu dengan roti atau sedikit nasi sebelum minum obat. Untuk penggunaan obat pada penyakit kronis di bulan Ramadan, untuk mereka yang tetap ingin berpuasa perlu dilakukan pemantauan yang lebih ketat terkait dengan perubahan jadwal pemberian obatnya dan kondisi penyakitnya. Sekian video dari kami, semoga informasi yang kami berikan bermanfaat. Terima kasih, selamat menunaikan ibadah puasa.